Selamat siang, Mas Hanta. Selamat siang, Mas Reza. Mas Hanta, saat ini bersama-sama kita lihat sudah ada persiapan terkait dengan, ini tadi Raja Juli Antoni, elit PSI. Kita lihat bersama-sama Mas Hanta tampak tengah bersiap-siap untuk dilantik ini sepertinya. Bagaimana Mas Hanta melihat reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di hari ini? Ya, pertama saya lihat memang Pak Jokowi menjadikan politik akomodatif sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahannya konsisten di hari ini. Yaitu mengakomodasi berbagai macam kepentingan politik, termasuk partai politik, dan kita lihat, saya punya keyakinan sejak awal, kecil kemungkinan ada pengurangan jatah menteri dari partai-partai pendukung pemerintah. Itu satu. Bahkan mungkin penambahan dengan hadirnya PAN, kemungkinan Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN akan bergabung di pemerintahan. Nah, Reza, kalau saya lihat, memang ini racikan reshuffle ini berbau ya, antara berbagai macam aspek. Satu dari sisi teknokratik, kita bisa lihat juga dari sisi publik maupun politik. Satu yang paling jelas ya, posisi Menteri Perdagangan yang santer ini juga sudah terlihat beberapa nama, yang katanya berbagai macam nama, tapi ada satu menteri ini dulu barangkali. Dan dari sisi teknokratik memang soal kinerja ya, soal tadi Pak Presiden bicara tentang impor, kemudian kelangkaan minyak goreng, seterusnya. Soal publik juga bagaimana merespon terhadap posisi Menteri Perdagangan. Nah, ini diambil oleh Presiden Jokowi sekaligus untuk mengakomodasi politik. Jadi itu adonannya menurut saya dicampur baur, kemudian masuklah kemungkinan PAN ya, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Itu satu. Jadi politik akomodasinya dipertahankan, kemudian antara berbagai aspek itu juga dipertahankan. Nah, karena itu yang kedua ya, dan juga santer adalah Menteri BPN ya, ATR, Agraria dan Tata Ruang, BPN, juga saya kira menjadi kursi menteri yang non partai itu tidak begitu strategis dalam dinamika keseimbangan politik. Nah, yang menarik juga selain itu, sebelum mengumumkan Pak Presiden Jokowi juga mengumpulkan seluruh ketua umum. Juga menarik kalau dianalisa, dan saya kira ini juga gaya Presiden Jokowi sejak awal yang tidak meninggalkan, saya katakan tadi, gaya komunikasinya, kemudian koordinasinya kepada ketua umum seterusnya itu konsisten dilakukan. Dan yang berarti kalau itu yang terjadi hanya 2 menteri misalnya, selain ada beberapa nama wakil menteri, maka yang berkurang adalah dari sisi non-partai. Saya tidak mengistilahkan profesional, karena orang partai itu profesional tentunya. Kemudian yang non-partai itu berkurang satu, M. Lutfi diganti oleh Zulkifli Hasan, misalnya kalau itu benar-benar terjadi, maka hanya itu saja dari sisi komposisi kabinet yang terjadi. Nah, harapan kita tentu ini meningkatkan 3 efektivitas sekaligus. Satu, efektivitas dari kinerja teknokratik. Karena Presiden masih punya 2 tahun sekian bulan untuk meningkatkan performa pemerintah. Nah, kita berharap ini yang kuat. Meskipun saya tidak melihat ini terlalu kuat ya dibandingkan akomodasi politik. Kita lihat di posisi wamen itu kan orang-orang partai politik semua yang diakomodir, ada dari PSI sebagai wamen dan seterusnya. Ini saya kira mudah-mudahan meskipun pintu masuknya sangat politik ya, keseimbangan politik yang diperhatikan, ya ada manfaatnya juga, faedah politiknya. Satu, tadi efektivitas pemerintahan dari sisi kinerja teknokratik. Yang kedua adalah efektivitas politik. Karena di menjelang tahun politik kan harus dijaga stabilitasnya. Dan ini saya lihat Pak Jokowi sangat berhati-hati, jangan sampai kemudian mengganggu stabilitas politik. Jadi reshuffle kabinet ini tidak hanya dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah, juga bisa dibaca sebagai konsolidasi politik untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin melalui politik akomodatif yang konsisten terus dilakukan. Dan yang ketiga adalah supaya ini efektivitas berpengaruh pada dukungan publik. Kalau kinerja meningkat, stabilitas politik baik, ya harapannya dukungan publik, tingkat kepuasannya juga meningkat. Begitu. Baik, Mas Hanta, kita bersama-sama melihat saat ini sejumlah ketua umum parpol koalisi sudah berkumpul di ruang pelantikan. Kami masih menunggu kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan
Memang kalau kita bicara tadi terkait dengan peran wamen ya atau wakil menteri ini Mas Hanta tadi sempat ada sosok Raja Juli Antoni dari PSI, lalu juga ada Afriansyah Nur begitu dari PBB. Bagaimana sebenarnya Anda melihat kinerja dari wamen sejauh ini di pemerintahan Jokowi? Iya, memang kita harus jujur mengatakan dari sisi wamen memang lebih pada sifatnya fungsi birokratis ya. Memang secara publik peran-peran berbagai macam posisi wakil menteri memang kurang terlihat dari sisi publik. Tapi barangkali presiden dan instrumen di perangkat kekuasaan presiden ya harusnya punya catatan juga terhadap kinerja para wakil menteri yang fungsinya juga membantu kerja-kerja para menteri. Terutama kalau saya lihat menteri-menteri yang misalnya dari partai politik itu dipasang wamennya dari non-partai. Kemudian kalau dari partainya, dari menterinya dari non partai politik, wakil menterinya barangkali diberikan jatah kepada dari partai politik. Jadi saya kira ini campur ya, berbaur antara tadi ingin memasukkan sisi-sisi teknokratisnya, ingin meningkatkan kinerja kabinet, tapi saya melihat memang nuansa politiknya juga sangat kuat ya. Dan ini realitas politik, meskipun kita sistem presidensil, tapi realitasnya multipartai, presiden sulit untuk berkuasa menjalankan pemerintahan tanpa dukungan partai politik. Kalau tidak hati-hati, presiden bisa terperimpung manuver partai politik di parlemen. Nah, karena itu harus dijaga betul stabilitas politik. Dan kita lihat ini pemandangan yang menariknya juga dihadiri seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintahan. Nah, ini yang menarik, satu lagi bahkan jadi menteri. Nah, tambahannya ketua umum yang sekarang berada di pemerintah, di kabinet itu 3 bertambah dengan Pak Zulkifli Hasan. 1 ketua umum Golkar Erlangga Hartarto, sebelumnya kemudian Suharto Manoarfa adalah ketua umum P3 dan sekarang ditambah yang di layar terlihat Pak Zulkifli Hasan ketua umum PAN. Artinya ini yang harus diantisipasi, ketua umum yang merangkap menjadi menteri ini semakin banyak. Sementara tahun politik semakin dekat. Itu tantangan saya kira yang harus diperhatikan oleh presiden, karena presiden tentu punya kepentingan untuk meningkatkan performa pemerintah agar para menteri fokus di kerja-kerja kabinet. Dan 3 orang menteri yang merangkap jadi ketua umum ini yang sekarang sedang menjalin koalisi Indonesia Bersatu di KIB. Golkar, P3 dan PAN juga. Itu menarik. Kalau tali temalinya kita tarik semua, saya kira ada garis semuanya. Nah, kita kembali ke ini, rasa menurut saya kira ini reshuffle kabinet dalam rangka ini ya, memperkokoh presiden melakukan politik akomodasi, konsolidasi politik, juga menjaga stabilitas politik, tetapi di saat yang sama saya melihat memang juga berusaha untuk meningkatkan performa pemerintah. Salah satunya merespons soal posisi Menteri Perdagangan ya, yang sekarang sudah diganti, kemungkinan akan diganti sebentar lagi, karena Pak Zulkifli Hasan kan sudah berdiri, itu sudah siap-siap, yang sangat disebutkan akan menggantikan Pak Lutfi. Begitu, Reza. Ya, tiba juga saatnya di Rabu Pahing ya hari ini. Kebiasaan Presiden melakukan keputusan-keputusan strategis. Satu, catatan saya akhirnya PAN setelah menanti cukup lama bergabung dalam pemerintahan. Catatan saya berarti ini semakin menambah jumlah kekuatan koalisi pendukung pemerintah menjadi lebih dari 80%. Hanya sisanya menyisakan betul hanya 2 partai, yaitu PKS, yang kedua ada Partai Demokrat. 2 partai yang paling sulit bersama atau bergabung dengan PD Perjuangan, partainya Pak Jokowi. Nah, PAN sebelum bicara menteri, PAN juga penting menurut saya bagi presiden. Bukan sekedar bergabung, karena Presiden Jokowi membutuhkan dukungan politik dari kelompok segmentasi pemilih masa Islam modernis, yaitu katakanlah Muhammadiyah yang memiliki pertalian cukup kuat dengan PAN, karena sebelumnya kan sudah ada PKB dan P3 yang sangat dekat dengan NU. Nah, itu diperlukan oleh presiden. Dari sisi yang lain, memang posisi perdagangan ini sangat strategis ya. Kalau kita catat yang paling sering diganti ya, pergantiannya di era Pak SBY juga sebenarnya, kemudian di era Pak Jokowi. Di ujung Pak SBY itu kan Lutfi juga Menteri Perdagangannya, kemudian diganti Menteri Perdagangan dari Nasdem, Rahmat Gerbel, kemudian non-parpol, Thomas, Nasdem lagi Pak Enggar Tiato, dan seterusnya. Jadi ada dinamika di sana. Ya, kita akan berbincang saat lagi, tapi lebih dulu kita akan ikuti pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto berikut ini. Baik, Mas Hanta, kita kembali melihat susunan kementerian yang baru. Zulkifli Hasan akan mengisi Menteri Perdagangan, menggantikan M. Lutfi, lalu Hadi Cahyanto
mengisi posisi Menteri ATR BPN menggantikan Sofyan Jalil. Lalu Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria Tata Ruang dan juga Kepala BPN atau ATR BPN. Afrian Syah Nur, Wamen Tenaga Kerja yang akan membantu Ida Fauzia tentunya. Lalu John Wempi Wetipo, Wamendagri, membantu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk ke depan. Mas Hanta, kalau kita bicara dua nama menteri yang baru yaitu Zulkifli Hasan dan juga Hadi Cahyanto. Kita tahu Zulkifli Hasan sebelumnya adalah Ketua Umum PAN dan juga mungkin saat ini rangkap jabatan begitu ya antara Ketua Umum PAN dan juga Menteri Perdagangan. Lalu Hadi Cahyanto mantan Panglima TNI dan sebelumnya adalah Komando Lapangan MotoGP 2022. Bagaimana Anda melihat dua sosok ini, Mas Hanta? Ya, pertama memang ini satu adalah representasi dari Partai Amanat Nasional. Dan Pak Zulkifli Hasan ini dari pengalaman politik sudah cukup ya, sudah pernah menjadi pimpinan MPR, kemudian di DPR, di parlemen cukup lama, kemudian juga pernah menjadi menteri, dan komunikasi politiknya juga bisa diandalkan dari sisi Pak Jokowi ya. Dan yang paling penting adalah ini memperkuat tadi, bukan memperkuat lagi, sudah obesitas ini, koalisi pendukung pemerintahan sudah lebih dari 80% dengan hadirnya Partai Amanat Nasional. Itu mengokohkan, meneguhkan bahwa PAN yang beberapa waktu yang lalu gabung pemerintahan, betul-betul ini bagian dari kompensasi politiknya, politik akomodatif ya, yang dijalankan oleh Presiden Jokowi, itu dilakukan, diberikan jatah kepada PAN. Dan saya kira tantangannya memang Pak Zulkifli menambah jumlah ketua umum yang merangkap jadi menteri. Dan ini tantangan cukup berat karena menjelang tahun politik, pemilu semakin dekat. Tentu saja ketua umum mustahil tidak memikirkan partainya untuk memenangkan partainya. Dan itu menjadi tantangan bagi ketua umum Golkar, ketua umum P3 dan ketua umum PAN di dalam pemerintahan supaya tidak pecah fokus antara sebagai menteri dan memenangkan partainya. Itu tantangan saya kira untuk soal kinerja dari sisi kabinet ya Pak Jokowi nanti ke depan. Yang kedua, Menteri ATR juga ini Pak Sofyan Jalil ada termasuk orang yang punya pengalaman menteri yang paling banyak saya kira. Sejak Pak SBY ya, pernah menjadi Menteri BUMN, Menteri Menko Ekuin ya, masih Ekuin dulu namanya. Kemudian Kepala Bappenas, Menteri BPN, Menteri ATR. Saya catat banyak sekali beliau pengalamannya dan sudah saatnya, dan termasuk orang dekat Pak JK, dan saya kira ini non partai ya, tidak mengganggu dinamika perimbangan kekuasaan atau perimbangan politik. Jadi diganti juga Pak Hadi, orangnya presiden juga, orangnya Pak Jokowi, karena dulu pernah menjadi Panglima. Jadi saya kira itu dari sisi menterinya hanya satu poin, dari sisi politik mengakomodir PAN bergabung ke pemerintahan. Kedua, mengganti mungkin dari sisi non partai tadi Pak Hadi lebih orang Jokowi lah kira-kira Pak Hadi ketimbang Pak Sofyan Jalil juga iya, tetapi juga dekat dengan Pak JK. Saya kira itu catatannya. Yang kedua, dari posisi Wamen ada dua memperkuat, sebelumnya ada dari Perindo, partai-partai non parlemen itu mendapatkan jatah Wamen, sepertinya akomodasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yaitu tadi dari PBB, sebelumnya ada Perindo, sekarang PBB dan PSI mendapatkan jatah Wamen. Dan satu lagi tadi Wakil Menteri Mendagri itu representasi juga, representasi dari Papua. Jadi selalu Pak Jokowi saya lihat politik akomodasi dan representasi yang harus dijaga. Saya kira perwakilan dari berbagai macam secara geografis daerah, provinsi, tapi di sisi yang lain juga merepresentasikan partai politik. Dan tadi diperkuat oleh Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar. Juga hadir para ketua umum ini, konsolidasi politik, soliditas. Saya kira Pak Jokowi sangat berhati-hati melakukan reshuffle ini soal politik karena isunya cukup kencang ya menjelang 2004 dan beliau bukan incumbent dan bisa bertarung lagi. Jadi saya lihat Pak Jokowi reshuffle kali ini sangat berhati-hati, sangat memperhatikan dimensi politiknya, aspek politiknya, bahkan ketua umum jelang pengumuman hadir dan di pengumuman pun hadir. Beda dengan sebelumnya kelihatan lebih rileks. Di beranda istana, minum teh, diperkenalkan, pakai kemeja putih, lebih rileks. Kalau sekarang saya kira Presiden seperti ingin menunjukkan kabinet pemerintahannya solid didukung oleh partai, dan kita tahu sekarang sudah ada koalisi-koalisian, sudah ada capres-capresan, sudah mulai seterusnya, dan Pak Jokowi saya kira sedang melakukan itu, mengirim pesan kepada publik soal soliditas dan konsolidasi politik. Ya, Mas Hanta, kalau kita lihat di Kementerian ATR BPN tentunya ada duet baru ini, Hadi Cahyanto dan juga Raja Juli Antoni.
Sementara kita tahu sebelumnya kan Presiden Jokowi sering menyentil kementerian ini terkait dengan sertifikat hak guna bangunan ataupun sertifikat tanah begitu. Apa yang menjadi prioritas dari kementerian ini untuk mengejar ketertinggalan selama 2 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi nanti? Ya, saya kira ini kombinasi yang baik ya. Seperti saya katakan tadi, Pak Adi itu dari non-partai, meskipun ada akomodasi politik, Mas Raja Juli itu dari partai politik, jadi ada kombinasi lah untuk melakukan pembenahan, reformasi agraria yang kemarin cukup ramai ya. Dua kementerian ini betul merespon publik juga soal kelangkaan minyak goreng, kemudian Pak Jokowi cukup keras soal impor dan juga soal tata ruang, soal pertanahan. Ya saya kira ini menjadi PR teknokratik ya, kerja-kerja dua menteri dan wamen ini, dua orang ini. Mas Hanta, kita jeda dulu, kita akan dengarkan pernyataan dari Presiden Jokowi berikut ini. Ya, saya kira dua menteri baru ini harus langsung tancap gas ya, nggak harus, kalau ibarat pesawat itu harus F-16 yang langsung terbang, nggak ada take off seperti pesawat komersial butuh waktu, harus segera tancap gas. Dan mereka sudah punya pengalaman. Pak Zulkifli Hasan itu pernah menjadi menteri beberapa kali, kemudian Pak Hadi juga. Saya kira isu-isu atau ranah wilayah-wilayah PR yang diberikan oleh Presiden itu adalah wilayah populis, persoalan rakyat yang harus diurus segera. Dan ini berkaitan dengan soal dukungan publik pada pemerintahan di sisa 2 tahun sekian ini. Tingkat kepuasannya, soal minyak goreng tadi, soal sengketa tanah, soal sertifikat tanah dan seterusnya. Itu kan wilayah-wilayah populis mengurus urusan-urusan masyarakat, urusan rakyat secara langsung. Dan saya kira ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini bukan sekedar akomodasi politik, terutama Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan harus langsung menunjukkan kinerjanya, tancap gas, harus cepat dengan cara kerja yang cepat. Dan kalau tadi saya mengutip sedikit yang poin disampaikan oleh Presiden, para menteri ini punya kapabilitas, oke itu betul, harus ada kompetensi di bidangnya, ada pengalaman, rekam jejak, tinggal dibuktikan seperti apa. Yang kedua, saya kira seorang menteri harus punya pengalaman, kemampuan leadership dan manajerial skill di bidang mengelola birokrasi. Dan dua orang itu sebenarnya juga teruji karena sudah pernah. Pak Hadi apalagi pernah menjadi Panglima TNI. Jadi tantangan terlalu berat bagi mereka untuk melakukan kerja-kerja di pemerintahan sebagai menteri. Dan saya kira yang ketiga juga penting melakukan komunikasi publik yang baik ya. Para menteri itu penting komunikasi publik, komunikasi elit untuk membantu Presiden agar citra pemerintah juga baik dan akhirnya jadi berpengaruh pada rakyat. Nah, jadi cara kerja yang misalnya harus dimulai persiapan satu minggu 100 hari itu tidak penting lagi, tapi harus segera karena waktunya tidak begitu lama lagi. Ini juga masuk tahun politik dan semua menteri termasuk dibantu oleh para wamen, saya kira harus melakukan kerja cepat dan sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Presiden dan akhirnya bisa dirasakan oleh rakyat, oleh publik kerja-kerja mereka yang mereka lakukan itu. Jangan sampai nanti, mohon maaf, jangan sampai nanti kita melihat di publik mereka lebih banyak melakukan aktivitas politik, lebih banyak melakukan persoalan politiknya ketimbang kerja-kerja teknokratiknya sebagai menteri. Nah ini yang saya kira harus diperhatikan para menteri yang baru dilantik baru saja siang hari ini. Ya betul, kalau kita perhatikan, kalau dulu istilah era Orde Baru kan ada trilogi pembangunan. Dan Pak Presiden Jokowi saya lihat juga memperhatikan itu, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan stabilitas politik itu selalu dikaitkan. Tadi juga Menko Perekonomian mengatakan Erlangga politik harus stabil, soliditas, dan seterusnya. Nah, sebagai Menko ada fungsi untuk menjaga komunikasi, koordinasi, dan soliditas antar kementerian ya. Dan saya kira ini Golkar dan PAN menterinya, satu Menko Perekonomian, kemudian masuklah Menteri Perdagangan, orang partai juga, ketua umum PAN, yaitu Pak Zulkifli Hasan. Ya, ke depan saya kira soliditas ini, komunikasi semua kuat, apalagi mereka sama-sama di KIB. Tetapi tentu berbeda, karena ini agenda pemerintahan, lebih ranah profesionalisme kenegaraan. Ya, saya kira soliditas kabinet menjadi sangat penting, sangat urgent, karena menjelang tahun politik, dan setiap partai memiliki kepentingan politik. Jangan sampai tertimpang dengan berbagai banyak kepentingan politik, dan mereka semua para menteri ini harus solid, kemudian koordinasinya baik, dan menjalankan apa yang telah ditargetkan oleh Presiden
soal tadi kelangkaan minyak goreng dan seterusnya harus diselesaikan, saya kira harus dibenahi, dan ini ujungnya bekerja untuk rakyat. Kalau mereka bekerja betul, para menteri bekerja dengan fokus pada kinerja teknokratiknya, yang punya dampak paling utama adalah rakyat kita semua, masyarakat Indonesia yang saya kira mendapatkan dampak itu. Nah, tantangannya karena mereka adalah menteri-menteri yang berasal dari partai politik, soal komunikasi koordinasinya, mungkin komunikasi elitnya mereka unggul, mereka cukup berpengalaman di sana, tetapi juga kita tahu, Reta, menteri-menteri yang merangkap jabatan di partai politik, apalagi sebagai ketua umum partai, mereka berpotensi mengalami terbelah fokusnya, karena mereka punya amanat dari kongres partainya atau munas partainya untuk memenangkan partainya. Di saat yang sama, mereka mengemban amanat dari presiden untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan tadi. Itu tantangannya, bagaimana membuat fokus tidak terbelah tadi. Dan yang kedua adalah, saya kira soal loyalitas ya. Soal loyalitasnya harus penuh tegak lurus kepada kepentingan negara dan bangsa, presiden dalam hal ini sebagai atasannya, ketimbang misalnya tadi urusan politik. Jadi kepentingan bangsa negara harus di atas yang politik. Jadi kuncinya memang komunikasi, koordinasi yang solid